Memang anak UI ini kita diberkahi banyak orang pinternya. Jadi sukses sendiri pun bisa. Cuma kan jadi satu pertanyaan, kalau kita bisa bareng-bareng, kenapa mesti sendirian? Saya ingin membuat suatu sistem yang lebih ramah dan membuat orang tuh lebih egaliter. Artinya apa? Supaya kita ini saling berhubungan ini benar-benar merasa kita senasib sepenanggungan, ya kan? Bahwa tidak ada yang membatasi kita dalam berhubungan, ya kan? Setara pihak-pihaknya. Ini saya ingin banget, apalagi untuk anak-anak junior, mereka bisa lebih terbantu. Senior-seniornya nggak menakutkan. Banyak orang bertanya, kalau jadi ketua ILUNI itu harus independen atau enggak? Dan jawabannya menurut saya adalah harus independen. Jadi ketika kita nanti memberikan solusi, ketika tadi kita mengkoordinasikan para think tank kita, para alumni kita yang ada di mana-mana itu, kita harus memastikan bahwa kita selalu independen. Kalau menurut saya harusnya kombinasi dari tiga itu akan meningkatkan citra kita, karena kita mengembalikan marwah UI sebagai lembaga think tank yang elit tapi tidak elitis. Kita bisa berkontribusi, tetap jadi orang yang elit tanpa harus bersikap elitis atau merendahkan yang lain. Halo, jumpa lagi para pemirsa dalam Podcast 9. Podcast 9 didirikan oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang fokus bahasan pada masalah-masalah hukum, demokrasi, dan lain-lainnya. Siang ini kita akan menyampaikan beberapa satu pengumuman bahwa kami Podcast 9 masih suasana duka cita karena salah satu seorang pendiri Podcast 9 yaitu Saudara Wina Armada Soekardi hari Kamis yang lalu telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Pak Wina Soekardi mendapat tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala dosa dan dosa-dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin. Bang Nesa, sampai sore ini kita kedatangan tamu yang barangkali nanti akan menyampaikan sesuatu yang kepada pemirsa sekalian. Sebagaimana diketahui, Universitas Indonesia alumni Universitas Indonesia akan memilih ketua umum alumni Universitas Indonesia. Khusus Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menyelenggarakan konvensi untuk menjaring siapa-siapa calon ketua umum yang kira-kira boleh diajukan sebagai calon ketua umum ILUNI Universitas Indonesia. Setelah melalui konvensi-konvensi, sore ini kami akan hadirkan Saudara Pramudia Oktavina. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Panggil saya Pram saja. Panggil Pras. Pram. Ya, saya didampingi oleh Pak Kemal untuk kita sedikit berbincang-bincang mengenai alumni ILUNI Universitas Indonesia. Selamat sore, sehat-sehat? Sehat. Pram? Sehat. Barangkali yang pertama kami ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Pram ini. Kira-kira apa tuh, Pak? Kira-kira apa tadi sudah melalui konvensi akhirnya terpilih sebagai calon ketua umum ILUNI Universitas Indonesia yang dari Fakultas Hukum alumni ILUNI Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya. Kira-kira Mas Pram ini motivasinya apa ini kok kita ingin menjadi ketua umum ILUNI Universitas Indonesia ini? Mungkin kalau sudah jawab nih saya, ya. Boleh. Jadi, terima kasih Pak Suhartoyo, Pak Kemal, terima kasih hari ini atas undangannya ke Podcast 9 ini ya, luar biasa. Jadi memang motivasi saya ini bermula justru gara-gara konvensinya itu sendiri, Pak. Memang kita ini sudah lama punya semacam kegelisahan gitu ya, kayak kita ini kan ILUNI ini sebenarnya adalah wadah jejaring, kita berjejaring gitu ya, bertemu lintas generasi, lintas keahlian gitu ya, macam sebagainya. Cuman saya merasa
di level UI ini masih banyak sekali orang yang sebenarnya bertanya selalu. Dan sering kali nih, saya 2-3 minggu terakhir ini ngumpul bertemu dengan begitu banyak orang, jawabannya selalu sama. Kenapa Iluni UI ada? Buat apa Iluni UI ini ada? Kenapa kita harus ada di sini gitu kan? Apa manfaatnya bagi kita bersama? Nah, berangkat dari kegelisahan tadi itu, saya melihat sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk saya bisa maju, karena saya juga menyadari sebagai mungkin hitungannya saya kayak outsider gitu ya kan, orang di luar itu ya kan, baru mulai aktif sekarang, pasti perlu semacam dukungan institusional ya kan, supaya kita bisa benar-benar bergerak lebih cepat dan terbantu ketika nanti kita membawa ini ke level yang lebih tinggi di UI. Makanya begitu tiba-tiba konvensi FAU ini diadakan, saya pikir oke, inilah mungkin saat yang tepat bagi saya untuk mewujudkan apa yang sudah ada selama ini menjadi beban pikiran gitu kan. Bagaimana nih membuat tadi Iluni UI ini menjadi lebih efektif? Karena kita kan melihat alumni-alumni dari universitas lain itu sudah bergerak cepat sekali. Dan kalau saya sering ngobrol ya dengan berbagai orang juga di tempat lain itu alumninya itu belum tersolid. Nah, ini kita UI ini kemarin kita ada beberapa acara pun anak UI seringkali bilang, "Oh, kita mah sendiri-sendiri bisa." gitu kan. Memang anak UI ini kita diberkahi banyak orang pinternya. Jadi sukses sendiri pun bisa. Cuma kan jadi satu pertanyaan, kalau kita bisa bareng-bareng, kenapa mesti sendirian? Nah, itu yang akhirnya saya bilang, oke, ini kesempatan yang baik, dan saya pikir saya berusaha, nanti kan saya udah punya program, ya udah saya bawa, ya udah saya akan kontestasi dulu di level Iluni FAUI. Kan dulu saya udah punya pikiran seperti ini. Seandainya saya tidak lolos di konvensi ini, maka saya tidak pantas untuk maju. Kenapa? Karena ya kalau saya tidak bisa meyakinkan beberapa orang di situ, bagaimana mungkin saya akan meyakinkan lebih banyak orang lagi. Jadi buat saya dulu adalah penting sekali, saya harus bisa meyakinkan para abang-abang dan senior-senior saya, mbak-mbak senior saya pada saat itu, semoga mereka menangkap energi yang ingin saya bawa ya kan ya, untuk ini ya, untuk Iluni FAUI kita ya kan, kita bawa nanti ke level UI. Karena saya merasa nih Iluni FAUI sekarang alhamdulillah banyak sekali kegiatannya. Terasa lagi nih keguyuban kita sebagai suatu alumni dari FAUI yang dulu sempat menghilang gitu ya. Tapi sekarang muncul lagi, strong banget, banyak kegiatan yang bermanfaat ya, baik para senior maupun para junior kita. Nah, ini saya bilang, wah nih kalau saya bisa bawa ini ke UI, berkoordinasi dengan Iluni FAUI dan nanti Iluni fakultas lainnya, akan jadi suatu kesempatan yang luar biasa. Mungkin kira-kira itu yang kenapa akhirnya saya termotivasi untuk maju, karena tadi saya pikir this is a very good chance yang belum tentu akan selalu ada, tapi akhirnya akan jadi tradisi yang baik, dan setelah mendapat, ya tentu saya harus menjalankan amanah itu ya, tidak boleh mencoreng nama baik dari Iluni FAUI yang sudah memberikan saya kesempatan ini. Ya oke, dari motivasi yang telah Mas Pram sampaikan tadi, rasanya kalau sudah punya motivasi itu kan pasti ingin didengarkan, publik ingin tahu. Nah, kira-kira dengan dasar motivasi tadi itu kan pasti tadi sudah disebut bahwa mesti punya program-program. Betul. Kira-kira program-program apa yang menarik menurut Mas Pram yang kira-kira publik bisa, wah ini cocok untuk ketua alumni Universitas Indonesia. Siap. Barangkali bisa Mas sampaikan program-program yang ini Mas Pram kira-kira sampaikan. Terima kasih. Jadi kita ini, tagline kita sekarang ini adalah UI mewarnai, breaking barriers, connecting colors. Nah, kita punya 3 slogan nih, Pak Suhartoyo, yaitu sambung, setara, solutif. Kenapa nih saya bagi 3 ini sebut? Jadi tadi kan seperti kita bilang, kita kan udah melihat nih UI ini sebenarnya masih agak tercerai-berai lah ya. Makanya perlu pertama-tama kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, di situ ada beberapa elemen. Ada sambung makara, itu antar fakultas. Sambung generasi, ya itu adalah sambungnya tadi ya lintas kita yang lebih senior sama junior. Hari ini saya senang sekali kita ketemu gitu kan ya dengan para alumni senior saya, itu happy banget. Nah, kita juga pengen bikin nanti yang lebih junior juga bisa ketemu dengan kita. Jadi saya ibarat kata sebagai penengah, saya menengahi yang tua dengan yang muda bisa ketemu di tengah-tengah. Jadi nanti akan ada beberapa acara, kemarin contohnya sudah pernah kita kerjakan di Kementerian Keuangan. Sudah berjalan tuh sambung generasi ini, yaitu kita mempertemukan para senior di Kementerian Keuangan dengan para junior-juniornya. Dan ternyata waktu itu ada Bang Rio Silaban ya, Pak Dirjen, kaget ternyata alumni FAUI ada 100 di Kementerian Keuangan. Baru tahu beliau. Nah, karena kita bikin acara ini. Nah, itu salah satu yang nanti kita akan bawa ke level UI. Kemudian juga ada yang namanya sambung ahli. Jadi kita kan sebenarnya banyak expert nih. Banyak orang-orang pintar, banyak lembaga-lembaganya. Jadi siapa yang mau saya lakukan? Saya mau kita koneksikan nih. Karena ada beberapa tim kami juga di berbagai lintas fakultas saat ini. Dia tuh sebenarnya udah punya lembaga-lembaga think tank-nya. Tapi nggak ada selama ini yang mengkoordinasikan. Jadi kita kan nggak tahu. Padahal sebenarnya
para alumni UI ini banyak ingin berkontribusi kepada negara. Dia pingin, saya punya pemikiran, boleh disampaikan. Nah, ini yang nanti kita akan lewat program kita sebut dengan sambung ahli. Nah, satu lagi juga adalah sambung potensi. Sambung potensi ini apa? Ya, sambung potensi ini adalah kita bikin tadi acara-acara networking. Kemarin juga sempat misalnya di Iluni FAUI yang sudah berjalan ya, itu adalah yang Energy Night, gitu kan. Jadi kita pertemukan para tokoh-tokoh dari berbagai lintas profesi, ya kan, dari pemerintahan juga kita undang jadi suatu forum sehingga orang-orang bisa berkumpul dan melakukan networking berjejaring. Ini kan sebenarnya ya esensi dari suatu ikatan alumni. Nah, semua tadi ini program-program ini nanti saya udah kita dapatkan benih-benihnya di FAUI, ini yang mau kita bawa ke level lebih luas lagi. Karena saya selama proses ini ya, sejak kemarin saya terpilih sebagai pemenang konvensi, saya keliling ke hampir seluruh fakultas, teknik, kedokteran gigi, FMIPA, FE, FISIP, FIB, ya itu udah saya kunjungi semua dan di situ saya melihat, ini ada banyak sekali ternyata nih koneksi-koneksi ya yang bisa kita bayangkan. Sebagai contoh, saya kemarin ketemu dengan ketua Iluninya FEUI. Nah, di situ kita langsung menyadari, banyak loh acara yang bisa kita bikin bareng nih antara Iluni FEUI sama Iluni FAUI. Nah, itu sambungnya. Kemudian setaranya apa? Setaranya adalah satu, saya ingin membuat suatu sistem yang lebih ramah dan membuat orang tuh lebih egaliter. Artinya apa? Supaya kita ini saling berhubungan, ini benar-benar merasa kita senasib sepenanggungan, ya kan? Bahwa tidak ada yang membatasi kita dalam berhubungan, ya kan? Setara pihak-pihaknya. Ini saya pingin banget, apalagi untuk anak-anak junior, mereka bisa lebih terbantu. Senior-seniornya nggak menakutkan. Itu sebenarnya kita mau buat kan. Kita orang-orang baik loh, gitu kan. Bukan saya mau makan kamu, nggak gitu ya. Jadi kita justru ingin menunjukkan sisi lain dari para senior-senior kita bahwa kita approachable ya. Dan kita akan menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk berdiskusi, tertawa bareng. Nah, itu satu hal. Kemudian juga setara, saya juga ingin membuat satu tempat yang juga lebih ramah perempuan. Ya karena makanya saya bawa sekjen saya itu dari FEUI, itu kebetulan kami sesama Mapres. Nah, dia ini saya pingin banget saya didampingi oleh perempuan karena perlu lebih banyak keterlibatan perempuan, perlu lebih banyak tadi kesetaraan gender yang real ya, nggak cuma sekedar slogan. Jadi saya bawa itu dan itu satu-satu program unggulan saya juga nantinya ya, Women Empowerment, terus tadi kesetaraan menghubungkan lebih baik antara junior dan senior, itu ada beberapa program yang udah kita siapkan. Termasuk saya juga satu lagi di setaraannya adalah ada program stray care karena kebetulan saya suka banget sama kucing. Ya, saya punya sekitar 10 kucing di rumah, 15 bahkan kalau sebenarnya udah di rumah saya. Dan saya pingin ternyata dari berbagai riset nih banyak nih kucing-kucing terlantar di Universitas Indonesia. Nah, itu salah satu yang harapannya nanti di masa kepemimpinan saya kalau saya terpilih, nah itu kita bisa berikan kesempatan hidup yang lebih baik kepada para kucing-kucing tersebut. Dan terakhir solutif, jadi tadi sangat penting dan ini saya pikir menjadi concern dari banyak orang, Pak Suwarto dan Pak Kemal, independensi. Banyak orang bertanya, kalau jadi ketua Iluni itu harus independen atau enggak? Dan jawabannya menurut saya adalah harus independen. Jadi ketika kita nanti memberikan solusi, ketika tadi kita mengkoordinasikan para think tank kita, para alumni kita yang ada di mana-mana itu, kita harus memastikan bahwa kita selalu independen, bukan perwakilan satu golongan politik tertentu, gitu kan ya. Dan bahwa apa yang kita berikan nanti itu memang murni karena sesuai dengan keahlian kita. Ya kan kita kan harusnya dari UI ini ya orang-orang teknokrat lah gitu ya. Bisa jadi memang kita menjabat gitu di berbagai ini kan. Nggak apa-apa, tapi ketika nanti ditanya, bisa nggak kamu membantu alumni-alumni ini bergerak? Saya percaya, sebagai ketua Iluni UI, bukan tugas saya yang bersuarakan pendapat, tidak boleh. Saya harusnya netral, ya kan? Karena kita adalah universitas. Tapi saya akan mendorong sebanyak mungkin alumni kita, sebanyak mungkin think tank kita, mereka harus maju. Kita berikan kesempatan, panggung kepada mereka ini. Kamu punya pemikiran, punya analisis dan sebagainya, share. Tugas saya memfasilitasi. Jadi itulah langkah yang membuat kita Iluni UI ini menjadi solutif. Alih-alih Iluni UI-nya nanti tiap dikit-dikit berkomentar, dikit-dikit, ini ada permasalahan nih, saya terdepan. Nggak boleh. Ketua Iluni tidak boleh seperti itu, karena kan UI ini kan sangat diverse ya. Kan tidak bisa saya tiba-tiba bicara sama Iluni UI, ternyata banyak orang tidak sependapat dengan saya. Nggak boleh dong. Jadi itu yang buat saya dari sambung, setara, dan solutif. Gitu. Sambung, setara, dan solutif. Betul. 3. Kira-kira tiga yang program-program yang Mas Pram sampaikan itu kira-kira ada juga nggak itu yang kira-kira bisa mengangkat citra alumni Universitas Indonesia di mata masyarakat? Kalau menurut saya harusnya
kombinasi dari tiga itu akan meningkatkan citra kita karena kita mengembalikan marwah UI sebagai lembaga think tank yang elit tapi tidak elitis. Nah, menurut saya ini penting karena sekarang ini kayak ada semacam perang, orang elit itu dianggap salah, tidak bagus menjadi orang yang hebat gitu ibarat kata. Menurut saya salah karena justru kita mesti menunjukkan kita bisa jadi orang hebat, kita bisa jadi orang berpendidikan, kita bisa jadi orang berkontribusi tapi kita tidak elitis. Kita mendengarkan kalau misalnya nanti ada orang yang ingin tahu lebih banyak bertanya, kita bisa bantu jawab. Jadi ini sebenarnya akan mengubah citra juga karena kan banyak sekali kita nih universitas, alumni kita kan sering diejek itu kayak menara gading gitu ya. Tidak tahu masalah di bawah. Siapa bilang? Saya bilang gitu. Belum tentu kan. Sebenarnya kita peduli tapi perlu wadah yang lebih tepat. Nah, ini yang sekali lagi saya bilang ini butuh energi dari kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa berkontribusi tetap jadi orang yang elit tanpa harus bersikap elitis atau merendahkan yang lain. Nah, ini yang saya pikir moga-moga dengan tadi konsep sambung setara solutif ini kita menjawab banyak kegelisahan orang ya bahwa UI ini marwahnya tuh kembali lagi lembaga yang independen, lembaga orang-orang terdidik dan yang paling penting sayang sama negara ini. Ya kan, ini kan nama universitas kita kan Universitas Indonesia. Kita membawa nama negara kita dalam universitas kita. Ini berarti kan suatu kebanggaan yang nggak semua universitas bisa. Jadi harus ada juga rasa sayang sama negara ini bahwa kita ini peduli loh. Kita tadi kan memberikan pendapat, memberikan opini itu bukan karena kita punya kepentingan tertentu atau saya mau dapetin proyek tertentu, tapi karena kita peduli. Ya mungkin buat sebagian orang kayak masa sih ya, tapi bener loh, rasa seperti itu kan harus dimunculkan ya. Karena kalau nggak siapa lagi nanti yang akan membawa seperti itu. Wah, jadi rasa sayang tadi itu berarti sayang terhadap Iluni, alma mater, bangsa, dan negara. Dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum pasti. Oh, itu. Kan tadi belum disebut pembangunan hukum. Ya. Nah, kira-kira ini bila ini ya, semoga Tuhan memenuhinya. Kalau bila nanti misalnya Mas Pram ini sudah terpilih menjadi ketua Iluni UI, kira-kira harapan Mas Pram itu untuk manfaat Iluni gimana? Manfaat terhadap alma mater gimana? Manfaat terhadap bangsa dan negara maupun pembangunan hukum kira-kira gimana? Makasih nih Pak Soeharto ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya karena kan terkait dengan saya sebagai orang hukum nih ya, konteksnya gimana. Jadi nih kalau kita bicara di luar negeri ya, masih contoh di Amerika misalnya, hampir semua presidennya itu bahkan sebenarnya orang hukum, lulusan hukum semua kan. Dan hukum itu menurut saya ini bukan maksudnya kita kayak mengedepankan satu fakultas lebih baik, tidak. Tapi ada namanya ya, kalau saya meminjam kata-kata dari Pak Didi ya, Ketua Iluni FHW kita, benar dari awal. Kenapa hukum itu perlu jadi panglima? Karena orang hukum itu yang ngasih tahu bagaimana caranya supaya proses yang semua kita bangun ini dari awal tuh nggak salah. Jangan kita lakukan suatu kebijakan, baru di akhir kita ketahui, ternyata salah jalan. Atau tidak sesuai prosedur, atau ternyata tidak sesuai konstitusi. Nah, ini makanya saya bilang perlu ada ketua Iluni dari FH, ya kan? Karena kadang-kadang saya juga mendengar selintingan. Udahlah, kita tuh jalan-jalan dulu aja, nanti kita pikirkan kemudian. Nah, ini saya pikir kurang baik, ya kan? Karena kita sebagai orang hukum kan harus benar dari awal. Nah, kalau udah benar dari awal, pondasinya kuat, kita bisa melanglang buana kemana-mana. Tapi kalau pondasinya lemah, dia jatuh atau dia runtuh, semua bangunan dari atas bawah runtuh semua berbarengan. Jadi, saya pikir energi kita dari fakultas hukum ini nanti saya harap bisa dibawa bahwa kita ini menjadi semacam fondasi bagi yang lainnya. Setelah fondasi hukum yang kita bangun kuat, ekonomi bisa jalan, teknik-teknik teknologi apapun itu bisa jalan, AI dan lain sebagainya juga bisa jalan, karena hukumnya udah dibangun, pondasinya udah kuat. Nah, itu yang saya pikir akan jadi kontribusi ya dari Iluni tadi, dari sambung setara dan solutifnya ini, memberikan juga suatu persepsi baru. Kita mewarnai, kan ini tema saya, UI mewarnai. Jadi, warna itu jangan cuma satu. Jangan cuman, dari sudut pandang ini aja. Jangan, tidak boleh. Justru harusnya ada warna hukum, ada warna ekonomi, ada warna kesehatan masyarakat, ya kan? Ada warna kedokteran, ada warna teknik, MIPA. Nah, yang saling mewarnai, kita melebur, akhirnya menjadi satu lagi di Universitas Indonesia. Selalu alma mater gimana? Kalau gimana? Hubungan dengan alma mater. Dengan UI? Nah, ini salah satu yang nanti mungkin akan jadi PR juga ya, karena memang kalau kita baca statutanya, dan saya baca peraturan juga, memang Ikatan Alumni ini memang diberikan tugas. Harus juga berkontribusi kepada alma mater, kepada universitas. Dan tentu itu salah satu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Saya tahu misalnya sebagai contoh saat ini alma mater ini kan
lagi butuh mau membangun endowment fund mereka, ya, membangun dana abadi nih. Dan ini salah satu mungkin yang sebenarnya sudah saya masukkan juga dalam program ya. Nanti khususnya di Sambung Setara Solutif ini, di Sambung dan Solutif. Adalah kita juga bisa membantu mencarikan, ini kan banyak alumni-alumni kita yang sukses. Nah, perlu nih kontribusi balik dengan apa tadi, dana endowment fund. Dan menurut saya di dana abadi ini, ILUNI UI juga perlu peran. Dalam artian apa? Kalau kita berkontribusi kontribusi dana kepada universitas, maka sudah seharusnya juga kita punya semacam apa ya namanya, mekanisme juga untuk memastikan dana ini dipakai untuk kebaikan bersama, kebaikan para alumnus kita juga ya kan. Saya mendengar kemarin misalnya masih ada alumnus kita yang udah senior, ternyata mungkin sekarang hidupnya lagi berat ya, lain sebagainya, nggak ada yang memperhatikan. Nah, kan salah satu peran dari dana abadi kan seperti itu, kan membantu yang lemah. Jadi kalau saya pikir ILUNI UI itu akan sangat bagus kalau dua hal terpenuhi. Satu, kita bisa menempatkan kader-kader terbaik kita di tempat-tempat yang paling penting di negara ini, ya karena itu menurut saya penting sekali. Tapi di satu sisi juga menyiapkan paling tidak semacam bantuan bagi mereka-mereka yang kurang beruntung. Itu harus ada juga. Nggak mungkin itu dilupakan. Karena itu bagian dari keguyuban kita kan. Ya kalau kita merasa katanya bersaudara, tapi yang lemahnya nggak ada yang nolongin kan, terasa seperti suatu apa ya, kata-kata belece gitu ya. Ya kan? Jadi itu satu hal yang tentunya perlu dikerjasamakan dengan UI ya, sebagai institusi yang mewadahi kita semua kan, kita alma mater kita di UI. Nah, kerjasama seperti itu tadi yang kemarin sudah kita pikirkan. Gimana nih supaya kita bisa berkontribusi tapi juga punya suara. Nah, dan menurut saya dengan kita punya suara itu, relasi kita akan jadi lebih baik karena jadi saling membutuhkan, posisi kita setara. Bahwa ini kita nih sama-sama berjalan untuk kepentingan terbaik alumni dan alma mater. Gitu. Dan ini terakhir barangkali tadi mungkin sudah singgung sedikit ya, tapi mungkin perlu tambahan penjelasan. Nanti kalau sudah jadi ketua umum alumni itu, gimana nanti menjalin hubungan dengan iluni dari fakultas-fakultas? Iya. Itu yang apa? Bukan hanya fakultas tertentu di fakultas kan iluni UI. Ya kira-kira gimana? Jadi sekarang pun sebenarnya saya sudah keliling nih dengan berbagai iluni fakultas, belum selesai tapi sudah proses, udah muter sebagian lah, mungkin sudah setengahnya lah paling nggak ya, udah saya kunjungin. Dan ini yang saya tangkap bahwa memang isu kita sebenarnya lebih ke arah kurang koordinasi saja. Artinya apa? Kalau nanti saya terpilih dan ini saya mau jalankan adalah kita harus segera membuat forum bersama ketua iluni dengan ketua iluni fakultas, karena bahkan secara hukumnya struktur perkumpulan hukum kita pun semua iluni fakultas adalah bagian dari iluni UI. Jadi, ya kan? Jadi secara hukum kita tuh harus selalu berkoordinasi. Dan ini yang saya pikirin tadi. Ketemu sama iluni FE kan, kita bilang wah iluni FH sama FE bisa bikin acara bareng. Nah, itu kita kok iluni UI ini akan jadi fasilitatornya, Pak. Jadi ngobrol, nanti kita duduk bareng, apa acara bisa kita bikin bareng. Sebagai contoh kemarin ketemu dengan FK dan FKG. Mereka bilang, mereka sebenarnya ingin dibikinin forum. Menggabungkan apa? FK, FKG, FKM, ilmu keperawatan, dan farmasi. Ini 5 ini sebenarnya pingin nih, ada forumnya buat mereka. Kita bisa fasilitasi, kita bisa bantu sebagai sesama kesehatan. Saya juga dengar, banyak sekarang dokter-dokter ya kan pingin bikin klinik bareng. Tapi kadang bingung, ini isu hukumnya gimana? Isu pendanaannya seperti apa? Kan pasti harus ketemu sama orang-orang FH, harus ketemu sama orang-orang FE. Itu juga mau kita pertemukan, sehingga kita maju bersama beneran, dan bisa sukses bersama. Karena orang-orangnya itu udah ada semua, cuman memang belum saling kenal aja. Maka saya senang banget nih, saya punya kesempatan seperti ini. Jadi saya kenal dengan orang-orang ini. Yang kalau kemarin saya bahkan juga sempat ketemu dengan misalnya beberapa calon ketua lain ya Pak ya. Nah saya bilang, kalaupun nanti habis ini kita selesai, siapapun yang menang, tetap berteman. Karena tugas kita ya, kontestasi ini kan bukan ini ya, ini kan bukan hidup mati ya menurut saya ya. Ini kan kita ketawa-ketawa aja ya. Dan ini kan kita kan santai ya. Jadi abis ini siapa yang menang gitu misalnya, kita percaya orang ini bisa, lanjutkanlah hubungan network yang udah kita bangun sekarang ini. Saya sih nggak melihat ada isu ya. Jadi harusnya tidak ada lagi, kan tadi kan breaking barriers di depan saya bilang. Nah, jadi sehabis ini kita kontestasi ini selesai, ya udah ketawa-ketawa aja. Karena maksud kita ya, iya, usia kita kan kita nggak ada yang tahu ya. Kita sekarang bisa duduk bareng sini menikmati ini kan senang gitu ya. Ya saya ketemu dengan alumni lebih senior, ketawa-ketawa di sini kan. Itulah fungsi iluni. Jadi saya pikir ya moga-moga itu tadi kita lebih banyak lagi ketemu antar fakultas, bersinergi ya. Nah, dan saya pikir akan ada banyak opportunity yang bisa mantap nih dilakukan bersama. Ya, terima kasih, senang sekali. Jadi kita sudah mendengar bagaimana Mas
Pram nanti kalau menjadi ketua umum akan membawa alumni. Tadi kita dengar manfaatnya untuk alma mater, manfaat untuk Iluni, manfaat untuk pembangunan, dan sekarang ingin coba keluar lagi. Jadi manfaat untuk bangsa dan negara kita ke depan itu kira-kira alumni itu universitas itu juga punya peran bagaimana? Gimana? Waduh, saya ini kalau bicara levelnya di bangsa dan negara ini mungkin berat ya. Dalam artian saya juga nggak bisa, kita kan bukan partai politik ya, jadi nggak ada platform untuk kita. Tapi menurut saya ya, by the end of the day, kalau kita bisa menempatkan kader-kader terbaik kita, alumni-alumni kita di tempat-tempat yang paling strategis, di situ sebenarnya kita bisa banyak berperan, Pak, untuk bangsa dan negara. Karena kan gimana, negara ini kan pasti butuh orang-orang terbaik, ya kan? Dan tugas kita di Iluni ini ya kita vetting lah, kita kasih tahu misalnya kepada pemerintahan, ini loh alumni-alumni kita yang kita ada rekomendasi dari teman-teman ya kan, yang udah dilihat nih sepak terjangnya seperti apa. Kalau boleh kita nanti mengusulkan, inilah orang-orang yang kita mau taruh. Kenapa? Kita percaya orang-orang ini punya integritas, punya kemampuan intelektual, dan juga punya jejaring yang bisa mensupport, ya kan, negara ini maju ke level yang lebih tinggi. Jadi itu kalau menurut saya sebagai ikatan alumni, saya nggak muluk-muluk lah, kita kan tidak akan bikin suatu lembaga think tank baru atau sebagainya. Nggak, kita yang sudah ada, kita maksimalkan aja. Tapi menurut saya tadi benar, kita harus lebih solid dan kita harus bisa benar-benar mengidentifikasi tiap fakultas siapa nih orang-orang terbaik yang akan kita rekomendasikan ke pemerintahan, ya kan, Bapak Ibu, ya ini kader-kader kita, orang-orang yang sudah kita percayai bisa membawa negara ini jadi lebih baik. Nah itu yang saya pikir akan akan membantu kita untuk berkontribusi lebih banyak kepada bangsa dan negara. Ya, terima kasih, itulah kontribusi walaupun sedikit tapi akan berguna untuk Pasti. Ya, barangkali ada tanya lagi, Pak Kemal? Saya rasa tidak ada yang perlu dielaborasi lagi ya, Pak Suhartoyo. Ya. Karena saya melihat bahwa Mas Pramudia jelas programnya dan personalitinya nampaknya juga tegas, dinamis, dan bercita-cita ingin membuat sebuah organisasi yang elit tapi tidak elitis, dan ingin melanjutkan kerjasama demi kemajuan UI dan tentunya demi manfaat untuk bangsa dan negara. Saya pikir sudah sangat jelas dan sangat masuk akal apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita semua sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Pramudia. Terima kasih. Mengenai program kerjanya, motivasinya, mengenai mengenai kepentingan-kepentingan yang nanti akan disampaikan waktu kalau terpilih menjadi ketua. Ya. Barangkali apa yang saya sampaikan sudah didengar semua. Marilah kita renungkan masing-masing, kita renungkan apakah cocok Mas Pram ini menjadi ketua Iluni UI. Saya persilakan, saya serahkan kepada para pemirsa sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu dalam Episode jumpa podcast 9 yang akan datang. Selamat sore dan